warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Kami akan menampilkan praktik coaching supervisi akademik bersama saya, Cut Dewi Rosanti, SPDGR dari SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa, Muara Batu. Bersama saya, Luciana, SPDGR dari SMA Negeri 1 Muara Batu. Bersama saya, Yuswalidar, SPDI dari SD Negeri 13 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya, Sudirman SPD dari SMA Negeri 1 Nisam Antara. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu Lucy. Bagaimana kabarnya Bu Cut? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gini Bu Cut ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Cut. Yang pertama, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Baiklah Bu, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana cara coachee merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach ajukan. Tentunya dengan mengikuti prinsip coaching, meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Langsung saja ya Bu Cut, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present Bu, atau kehadiran penuh. Saya juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, iya baik. Kemudian pertanyaan kedua Bu Cut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi di kegiatan coaching kita hari ini Bu Cut? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya baiklah. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Cut ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching? Cut? Untuk indikator ketercapaian, saya mengharapkan coachee saya nanti itu bisa mendapatkan fokus dari saya Bu, dengan didengarkan dan tentunya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya. Demikian dulu ya Bu Cut pertanyaan dari saya. Silahkan Bu Cut melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat Bu Cut terlebih dahulu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Silahkan Bu Cut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Sudirman. Mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Enggak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati insya Allah. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Karena masalah ini sangat rumit bagi saya. Masalah apa Pak Sudirman? Coba ceritakan apa yang Bapak rasakan, mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat nggak waktu itu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Sudirman bisa mendapat teguran dari pengawas sekolah kita? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Tidak serius yang bagaimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya gitu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kenapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu bagaimana Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Sudirman dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, dari perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu saya tanya Pak Sudirman dulu nih. Selama ini apa yang Pak Sudirman lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan barusan Bu.
saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi mereka. Lalu mengapa Pak Sudirman tidak menggunakan juga buku teks? Menurut saya sumber pembelajaran yang saya gunakan ini sudah memudahkan bagi siswa, juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum gitu Bu. Sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut yang Bapak sampaikan tadi? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda ya Pak ya. Belajarnya pun tentunya gayanya berbeda-beda. Betul juga Bu ya. Kenapa saya tidak terpikir ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal bagi di dalam penilaian itu Bu. Itulah Pak, ada pentingnya juga buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Sudirman bisa juga menggunakan sumber belajar dari buku teks. Saya pikir ada benarnya ya Bu ya. Seperti Bapak Sudirman tadi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Bu ya, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah dari di rumah, berpikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan di rumah juga jadi terbengkalai gitu Bu. Lalu apa yang membuat Pak Sudirman merasa tidak nyaman seperti ini? Sebetulnya ya membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari bagi saya itu. Baik Bapak, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Sudirman merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Sudirman tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Sudirman memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas kita merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Sudirman bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harusnya bisa menjelaskan masalah-masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Sudirman dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya begitu ya Bu, mudah-mudahan. Ya. Amin. Dari apa yang Pak Sudirman sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat dalam hati kecil saya bukan menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi yang baik Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Masalah hal lain, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang bagus dan yang baik bagi siswa saya nanti. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Sudirman selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya gunakan kembali karena itu sudah merasa nyaman bagi anak-anak tersebut dan cara itu yang saya lakukan. Langkah yang Pak Dirman ambil sebenarnya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan itu Bapak. Syukur sekarang, syukur banget Bu ya. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berusaha dengan atasan kita. Takut khawatir, takut bermasalah, takutnya salah selangkah nanti saya itu Bu. Syukur, alhamdulillah Pak Sudirman sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak bicarakan tadi, yang Bapak rencanakan, komitmen apa yang akan Bapak Sudirman lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks itu Bu. Lalu dukungan apa yang Bapak Sudirman butuhkan untuk melakukan komitmen tadi? Ya, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan itu. Itu ide yang sangat baik sekali Bapak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Sudirman juga dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tentunya tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman tadi. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluhan kisah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru
yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Amin, amin. Insya Allah Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, maaf Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan siswa, ada tugas yang belum saya kumpulkan. Saya mau balik ke kelas lagi, Bu. Iya Bapak. Silakan. Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu. Ya, kita berjumpa lagi ya Bu Cut. Baiklah Bu Cut, kita lanjutkan kembali kegiatan pasca kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan bersama Pak Sudirman tadi ya. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, dari kegiatan coaching yang telah dilakukan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Cut? Kegiatan coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta Ibu kepada coach saya Pak Sudirman dengan mengikuti tahapan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan memberikan tanggung jawab ataupun komitmen kepada coach saya. Dengan demikian, coach dapat menggali masalah dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi tadi. Ya, baik sekali ya Bu Cut. Menurut saya, Bu Cut juga sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta. Sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh rekan Bu Cut. Kemudian Bu Cut juga sudah memberikan solusi yang tepat. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian kompetensi coach juga sudah terlihat sangat bagus dalam kegiatan mendengarkan aktif, fokus dan kehadiran penuh, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini Bu Cut, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Ibu Cut lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan memahami alur tirta Ibu sebagai kemampuan untuk menggali masalah dari coach agar dapat menjadi kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Bu Cut, semoga kita dapat menjadikan kegiatan coaching ini sebagai kegiatan yang lebih positif lagi dengan tujuan membina untuk perbaikan kualitas diri kita sendiri sebagai guru ya Bu. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali buat kita semua ya Bu Cut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Luciana, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Sebelum ke tahap coaching nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Bu, pada momen kali ini saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah telah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan coach? Di samping itu, mestilah relevan dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Di antaranya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Ibu adalah, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, indikator mana yang Ibu ingin tercapai pada proses coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya mengharapkan coaching saya mendapatkan fokus saya, yaitu dengan didengarkan dan tentunya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam Bu Yunus. Iya baik Bu. Bu, ada waktu sebentar.
Untuk saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Baik Bu, ada silahkan, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Yus? Iya, mestinya banyak ya. Jadi di sini ada beberapa masalah yang saya hadapi. Gini Bu, saya kan punya masalah. Jadi ada beberapa siswa saya di sekolah belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian ada juga dari siswa pindahan. Jadi saya mau mereka bisa membaca Al-Quran karena sebelumnya saya memiliki program saya yaitu tamat dari sekolah dasar, anak murid saya ini bisa menghafal 1 juz, khususnya untuk juz ke-30. Nah, jadi di sini saya mulai dari kelas 1 mereka saya terapkan mereka dari ayat-ayat pendek, misalkan kelas 1 harus bisa menghafal 5 surat, kemudian ditambah kelas 2 harus bisa 10 surat. Terus begitu juga dengan kelas 3, kelas 4 sampai mereka kelas 5 sampai juga mereka kelas 6. Jadi di sini saya berharap mereka pas waktu sudah tamat dari sekolah SD bisa menghafal tentunya 1 juz, yaitu khususnya di juz yang ke-30. Jadi di sini yang jadi permasalahan saya, Bu, karena mereka jangankan menghafal ternyata membaca aja susah, masih belum. Ditambah lagi ada beberapa siswa pindahan, sehingga dari situ saya agak kewalahan. Sehingga apa yang ingin saya ajukan atau yang ingin saya capai untuk bisa mereka mencapai 1 juz tentunya pasti tidak tercapai. Jadi ini untuk masalah saya ini saya ingin berbagi dengan ibu bagaimana ya cara solusinya. Saya bingung, Bu. Baik Bu, saya paham masalah Ibu ya. Jadi menurut yang saya dengar tadi, permasalahan Ibu itu yaitu banyaknya siswa Ibu yang tidak dapat membaca Al-Quran ya Bu, iya, Bu, di sekolahnya. Kemudian adanya kelalaian khususnya dari mereka, sehingga tidak tercapainya program yang akan Ibu jalankan. Begitu kan Bu? Iya, seperti itu, Bu. Bagus Ibu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa tujuan yang Ibu inginkan dari permasalahan ini? Jadi saya menginginkan mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Baiklah, terhadap masalah yang Ibu hadapi tersebut, hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi siswa agar bisa membaca Al-Quran? Sebenarnya saya sudah berulang kali membimbing mereka, mengajari mereka, kemudian yang belum mengerti saya memberikan pemahaman, tetapi mereka masih belum bisa. Menurut Ibu, apakah yang selama ini Ibu lakukan itu sudah memenuhi cara mengajari siswa yang tidak dapat membaca Al-Quran dengan benar, atau masih ada cara yang lain yang belum Ibu lakukan, Bu? Gini, Bu, jadi untuk saat ini saya mengajari seperti cara-cara yang biasa saya ajari tersebut, Bu. Selain itu, untuk cara lain kayaknya belum saya lakukan deh, Bu. Baik Ibu ya. Kira-kira nih, cara apa yang belum Ibu terapkan selama ini? Mungkin kalau bisa saya terapkan lewat audio ataupun bisa juga lewat video. Kemudian membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik dan benar, seperti itu, Bu. Ya Bu ya, itu luar biasa sekali Bu ya menurut saya. Jadi kapan nih rencana Ibu akan melakukan hal-hal yang Ibu katakan barusan? Ya, insya Allah, Bu, saya akan melakukan pembelajaran tersebut secepatnya atau minggu ke depan ini untuk pertemuan kali ini, Bu. Baik Bu ya. Nanti pada kesempatan lain saya juga ingin mendengarkan hasil dari metode yang Ibu terapkan tadi. Nah, sekarang dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari awal percakapan kita hingga akhir? Iya, baik, Bu. Untuk hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk hari ini. Ya, untuk hari ini terima kasih juga Bu Yus ya. Semoga dengan cara-cara yang kita bicarakan tadi, harapan program Ibu Yus berjalan dengan lancar. Saya doakan. Sebelum saya mengakhiri pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya Bu Yus untuk solusinya. Ya sudah Bu Yus,
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam, Bu Cut. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Yuswanida, saya lihat Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pasca observasi kita. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Di kegiatan coaching saya bersama rekan sejawat tadi, saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya kepada coach saya dengan mengikuti beberapa tahapan, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan memberikan komitmen ataupun tanggung jawab kepada coach saya. Dengan demikian, coach dapat menggali masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Masya Allah. Menurut saya ini Bu Lucy ya, sebagai dari kacamata saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu Lucy dan Ibu Yuswanida sudah berjalan dengan baik. Dan juga alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Juga Bu Lucy juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuswanida, sehingga bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang beliau hadapi. Di samping itu juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nih satu pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan memahami alur tirta, Bu, sebagai kemampuan untuk menggali masalah dari coaching agar dapat menjadikan kegiatan coaching ini lebih baik lagi. Alhamdulillah. Baik, Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Baiklah Ibu, saya tutup proses coaching kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cut. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Pagi Pak, alhamdulillah baik. Iya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian rubrik penilaian alur tirta. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana cara coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach ajukan. Ternyata dengan mengikuti prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Iya baik, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah proses kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi mana secara spesifik ingin diobservasi? Iya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu yang pertama sekali mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching hari ini, Bu? Jadi untuk indikator tercapaian yang ingin saya mengharapkan coach saya mendapatkan fokus, saya didengarkan, kemudian tentunya mendapatkan solusi dari pertanyaan atau permasalahan yang saya hadapi. Demikian dulu pertanyaan pra-observasi dari saya, Bu ya. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ya, dilanjut Bu. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Yus. Selamat pagi. Mohon maaf Bu ya, sudah mengganggu Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya
Jadi Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Lucy. Baiklah, silahkan Bu, ada apa yang ingin dibicarakan? Begini Bu, saya sebagai guru seni budaya merasa waktu pembelajaran seni itu masih kurang Bu. Oh, jadi gitu ya. Jadi Ibu merasa waktu untuk pembelajaran seni tidak cukup ya? Karena di pelajaran seni kan ada prakteknya juga Bu ya? Iya Bu, jadi saya merasa bingung bagaimana cara mengatur waktunya. Oh begitu ya. Jadi begini Bu, karena waktunya pendek untuk hari ini Bu, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin sekali murid-murid saya itu bisa mempelajari teori sekaligus bisa menguasai teori yang saya berikan. Oke, maksudnya supaya Ibu bisa tetap belajar seni dengan tuntas walaupun waktunya yang sedikit begitu Bu ya? Iya Bu, supaya pada saat saya memberikan pelajaran seni, murid bisa mendapatkan teori sekaligus juga mempraktikannya langsung tanpa harus menunggu jadwal berikutnya. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu yang harus Ibu lakukan agar menyusun manajemen waktu yang masih kurang untuk mata pelajaran yang Ibu ampu, seperti itu Bu ya? Menurut saya yang dapat saya lakukan adalah untuk menambahkan jam pelajaran di luar sekolah, misalnya dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler Bu. Oke, jadi Ibu harus membuat ekstrakurikuler. Selain itu, apalagi Bu? Apalagi ya? Mungkin saya juga bisa bekerja sama dengan wali murid, Ya, juga bisa dengan guru di sekolah saya Bu. Seperti itu. Oke, nah jadi di sini kalau menurut saya itu ada 4 cara Bu ya. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu apakah hal ini dapat Ibu dan murid Ibu laksanakan di sekolah? Menurut saya mudah-mudahan bisa ya Bu, karena saya akan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan murid-murid, kemudian juga menghubungi wali murid sekaligus meminta guru di sekolah juga untuk membantu pelaksanaan ekstrakurikuler nantinya. Iya, nah betul sekali Bu, dan saya yakin sekali kalau Ibu bisa melaksanakannya nanti dengan baik dan murid-murid Ibu pun pasti mau mengikutinya. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan eskul, lalu mengajak murid-murid saya untuk mengikuti kegiatan eskul, lalu saya juga ingin bekerja sama dengan wali murid juga rekan guru di sekolah saya Bu. Wah, kalau menurut saya itu malah bagus sekali Bu Lucy. Iya Bu, terima kasih. Saya juga berkomitmen Bu sedikit lagi untuk melaksanakan kegiatan eskul ini dengan sepenuh hati saya tanpa ada paksaan dari orang lain. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar seperti yang yang Ibu inginkan Bu ya. Terima kasih Bu Yuswanida untuk sharing yang singkatnya pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan eskul sesuai dengan harapan saya. Dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa menjadikan siswa-siswa kita itu berkarakter dan menjadi murid-murid yang hebat dalam melaksanakan eskul. Iya, terima kasih Bu, sangat baik sekali yang udah Ibu rencanakan tadi. Semoga kedepannya apa yang Ibu cita-citakan berhasil dan tentunya anak didik kita senang dengan kita. Kemudian apa yang ingin kita lakukan, pokoknya intinya berhasil. Terima kasih Bu Lucy, tetap semangat ya. Iya Bu, sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu. Baiklah Ibu, kita lanjutkan kembali kegiatan pasca kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu yang tadi. Oke, alhamdulillah sudah Pak. Nah, dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan? Iya, jadi dari kegiatan coaching ini
saya sudah menerapkan alur tirta kepada coaching. Saya dengan mengikuti tahap tujuan, yaitu yang pertama sekali identifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi, terus memberikan tanggung jawab, kemudian komitmen kepada coach saya. Kemudian dengan demikian coach dapat menggali masalah-masalah yang ada dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Menurut saya, Ibu tadi juga sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Sudah sesuai sehingga permasalahan yang dihadapi rekan sejawat sangat jelas. Juga dapat memberikan solusi yang tepat. Kegiatan coaching yang telah dilakukan juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kompetensi coach juga sudah terlihat bagus, mendengarkan dengan aktif, fokus, dan kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Sudah bagus sekali gitu Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, Apakah silakan. Ibu siap? Ya, silakan, Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, baik Pak. Jadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan kemudian memahami alur tirta sebagai kemampuan untuk menggali masalah dari coaching agar dapat menjadikan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, semoga kita dapat menjadi kegiatan coaching sebagai kegiatan yang dapat positif dengan tujuan membina untuk memperbaiki kualitas dari kita sebagai guru ya Bu. Demikian saja pertemuan kita hari ini ya Bu. Selamat beraktivitas kembali. Wassalam. Iya, terima kasih Pak. Semoga tetap berjaya dan selalu harus semangat Pak ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama Pak.